Untuk memahami video ini, sebaiknya tonton dulu videoku sebelumnya, yakni penghalalan pencabulan bocil dalam Islam. Di video itu, aku menunjukkan keterangan tentang hadis Bukhari 4003 di buku Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dari buku inilah kita mengetahui bahwa memang Ali memilih bocil tercantik dari Humus, lalu memperkosanya, dan setelah selesai, dia pun mandi. Lalu Buraidah marah-marah pada Ali karena dia tidak menerapkan istibra dan seterusnya. Di video ini aku tampilkan Fathul Bari versi bahasa Indonesia oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, volume 21, halaman 228 sampai 230. Peristiwanya terjadi setelah Muslim berhasil menaklukkan masyarakat kafir, lalu menawan dan memperbudak para wanita dan anak-anak. Tak lupa juga merampas harta milik kafir. Buraidah berkata, "Aku sangat membenci Ali dengan kebencian yang tak pernah aku lakukan terhadap seorang pun. Aku mencintai seseorang dari kaum Quraisy, di mana aku tidak mencintainya, melainkan karena kebenciannya terhadap Ali." Kenapa kok Buraidah membenci Ali? Lanjut, Buraidah berkata, "Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan, maka seseorang menulis kepada Nabi SAW, 'Utuslah kepada kami seseorang untuk membagikannya.' Dia berkata, Nabi SAW mengutus Ali kepada kami. Sementara di antara tawanan itu terdapat seorang gadis yang merupakan tawanan yang paling baik. Nah ini dia guys, gadis ini paling cantik dan paling menarik hati Ali. Saat itu dia sudah beristri Fatimah, tapi tak jadi masalah, sebab tiada kesetiaan suami dalam pernikahan Islam. Ingat itu. Dia berkata, dia pun membagi 5 lalu membagi-bagikannya. Ini maksudnya Ali memilih 1/5 harta jarahan bagi Nabi Muhammad. Kemudian dia, yakni Ali, keluar dan rambutnya meneteskan air. Ini berarti Ali baru saja ngeseks dan lalu melakukan mandi junub. Aku, yakni Buraidah, berkata, "Wahai Abu Al-Hasan, apakah ini?" Abu Al-Hasan itu adalah nama panggilan bagi Ali yang memiliki putra bernama Hasan. Sudah tradisi Arab untuk memanggil seseorang sebagai ayah dari nama putranya. Abu Al-Hasan berarti ayah dari Hasan. Jadi di sini Buraidah sebenarnya bertanya, "Ali, mengapa kau melakukan itu?" Ali menjelaskan, "Tidakkah kau melihat kepada gadis tersebut? Sesungguhnya dia berada dalam bagian yang 1/5. Kemudian dia menjadi milik keluarga Muhammad. Setelah itu menjadi milik keluarga Ali, maka aku pun menggaulinya." Nah perhatikan nih guys, Ali bilang ke Buraidah bahwa dia berhak menggauli budak itu karena budak itu milik keluarga Muhammad dan Ali juga bagian dari keluarga Muhammad. Ini budak akan dipekerjakan di rumah Nabi, tapi digenjoti terlebih dahulu oleh Ali. Kasus genjoti budak ini sama persis dengan nasib banyak TKW kita di berbagai negara Arab. Mereka dipekerjakan di rumah majikannya, nggak boleh pergi, pasportnya dirampas, bayarannya nggak jelas, lalu digilir sama majikan prianya, anak lakinya, babehnya, kakeknya, pamannya. Ini sudah jadi tradisi Arab sejak zaman Nabi dan menyatu dengan Islam. Keterangan berikut menyatakan bahwa gadis cantik itu sebetulnya adalah anak kecil. Mari baca nih. Timbul kemuskilan bagaimana Ali melakukan hubungan intim dengan wanita tawanan itu tanpa melakukan istibra, memastikan kosongnya rahim dari janin. Demikian juga pembagiannya untuk dirinya sendiri. Adapun masalah pertama, dipahami bahwa wanita itu masih gadis dan belum balik, dan Ali berpandangan wanita sepertinya tidak perlu dilakukan istibra, sebagaimana pandangan sahabat-sahabat lainnya. Nah di sini diterangkan bahwa gadis yang diperkosa Ali itu adalah gadis yang belum balik, belum mengalami haid, makanya tak perlu istibra, tunggu sebulan segala. Itu berarti gadis itu berkisar di usia 10 atau 11 tahun ke bawah. Para sahabat Nabi juga berpendapat sama. Artinya mereka juga biasa melakukan perkosaan bocil. Muslim seringkali ngotot bahwa ini bukan perkosaan. Lalu apa definisi perkosaan? Hubungan seks tanpa persetujuan kedua belah pihak, laki dan perempuan, adalah pemaksaan seksual atau perkosaan. Anak perempuan kecil mana tahu perihal seks, dan dia juga pasti tak berdaya melawan saat Ali memaksakan penetrasi dalam kemaluannya. Ini bukan hubungan mau sama mau sesama orang dewasa, dan udah jelas ini adalah perkosaan terhadap anak kecil lagi. Lanjut.
Mungkin juga wanita tadi langsung haid setelah menjadi bagiannya, kemudian ia suci setelah 1 atau 2 hari. Maka Ali pun menggaulinya. Tidak ada dalam hadits itu yang menolak kemungkinan ini. Mengenai pembagian adalah diperbolehkan dalam hal seperti itu bagi siapa yang bersekutu pada harta yang dia bagi. Jika kita ikuti kemungkinan itu, maka ini berarti anak itu baru berusia sekitar 10 atau 11 tahun, anak kelas 4 atau 5 SD, dan baru saja mengalami haid yang pertama. Layakkah anak perempuan semuda itu digauli, diperbudak, harus melayani hasrat berahi majikannya? Gimana kalau anakmu sendiri diperlakukan seperti itu? Lanjut baca. Seperti apabila imam, pemimpin, membagi di antara rakyatnya dan dia termasuk salah seorang di antara mereka. Demikian juga orang yang ditunjuk imam untuk mewakilinya. Al-Khattabi memberikan jawaban untuk yang kedua dan menjawab kemuskilan pertama dengan mengemukakan kemungkinan bahwa wanita itu masih perawan atau belum balik atau ijtihadnya menghasilkan kesimpulan wanita sepertinya tidak perlu dilakukan istibra. Sekali lagi dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi bahwa wanita yang digauli Ali itu masih perawan dan belum balik, alias bocil yang belum menstruasi, sehingga tidak perlu istibrah dan bisa langsung diperkosa oleh Ali. Begitulah Islam. Tiada batasan usia apapun untuk istri atau budak seks. Muslim halal menggauli istri atau budak seks yang berusia 0 tahun sampai 100 tahun lebih. Nabi Muhammad berusia 53 tahun saat menikahi Aisyah yang masih usia 6 tahun. Nabi Muhammad mengabadikan halal nikah cerai bocil ini di Quran, Surah At-Talaq ayat 4. Ayat ini adalah mengenai masa iddah bagi perempuan yang cerai dan akan menikah lagi. Ada 3 jenis perempuan yang disebut, yakni perempuan yang tidak haid lagi atau menopause atau sudah lanjut usia, lalu perempuan yang tidak haid, lalu perempuan yang hamil. Masa iddah mereka semua adalah 3 bulan. Sekarang siapakah yang sebenarnya dimaksud dengan perempuan yang tidak haid atau walladnya lam yahidna di ayat itu? Mari baca tafsir At-Tabari, volume 25, Quran, Surat At-Talaq, ayat 4, halaman 175-176. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, artinya adalah masa iddah 3 bulan ini juga berlaku bagi wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil, jika diceraikan oleh suaminya sebelum sempat menyetubuhinya. Jadi, perempuan yang tidak haid atau walladnya lam yahidna, di ayat itu adalah bocil, dan bocil bisa dikawin cerai berdasarkan ayat ini. Misalnya saja nih, Nabi Muhammad menceraikan Aisyah yang masih bocil, lalu Umar ingin menikahi Aisyah. Masa iddah yang harus dijalani Aisyah adalah 3 bulan, sebelum Umar bisa menikahinya. Lihat nih, di hadits nomor 34437 dikatakan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yaitu anak kecil. Begitu juga hadis nomor 34438, 34439. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yaitu mereka yang belum sampai usia haid, tapi telah disentuh, disetubuhi, maka iddah mereka 3 bulan. Bocil dikawin cerai, guys. Astaghfirullah. Sekarang lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat yang sama. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Demikian juga anak wanita yang masih kecil, yang belum menjalani masa haid, bahwa iddahnya sama seperti iddah wanita yang sudah tidak mengalami haid, yaitu 3 bulan. Ini jelas adalah ajaran yang sangat merusak generasi muda bangsa. Anak kecil kok disuruh nikah, lalu dicerai, lalu nikah lagi. Sudah jelas bahwa Allah SWT itu bukan Tuhan, tapi setan. Karena tiadanya batasan usia nikah dalam Islam, banyak muslim yang menikahi bocil seenaknya. Bapaknya si bocil mengiyakan saja setelah mendapat uang mahar dari calon menantu pria. Parahnya, sebagian muslim yang langsung ngeseks begitu saja dengan istrinya yang bocil, masih ingusan. Akibatnya, vagina bocil itu robek sampai ke anusnya. Hal ini tampaknya sering terjadi di dunia Islam, sehingga berbagai buku syariah menyinggung hal itu. Istilahnya adalah vagina dan dubur jadi satu. Buku syariah pertama adalah Umdat As-Salik oleh Ahmad Ibn Naqib Al-Misri, halaman 592. Ganti rugi penuh juga dibayarkan untuk cedera yang menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh tersebut.
atau untuk cedera pada dinding pemisah antara vagina dan rektum sehingga keduanya menjadi satu lubang. Buku syariah kedua adalah Bahisti Zewar oleh Maulana Ashraf Ali Thanvi, halaman 50. Jika seorang wanita masih di bawah umur tetapi tidak begitu kecil, sehingga jika berhubungan seksual dengannya, terdapat kekhawatiran bahwa jaringan vagina akan robek sedemikian rupa sehingga vagina dan anus akan bersatu, maka dengan memasukkan ujung penis ke dalam vaginanya, ghusl menjadi wajib bagi pria jika ia telah mencapai usia pubertas. Namun, jika ada kekhawatiran tersebut pada gadis yang sangat muda, maka sekadar memasukkan penis tidak menjadikan ghusl wajib. Buku syariah ketiga adalah Intisari Hukum Muhammad, bagian 2, diterjemahkan oleh Neil Bailey, halaman 26. Jika seorang pria telah melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis yang berusia di bawah 9 tahun dan telah merobek vaginanya, maka ia dilarang untuk melanjutkan hubungan dengannya. Namun gadis tersebut tidak dibebaskan dari ikatan perkawinan atau perbudakan jika ia terikat dengannya melalui perkawinan atau perbudakan. Lihat tuh guys, berdasarkan syariah, jika vagina dan anus perempuan bocil jadi satu, maka suami tidak dihukum, tapi dia hanya harus bayar ganti rugi duit ke babehnya bocil tersebut. Bocilnya kemungkinan besar mati kehabisan darah dan suaminya boleh nikah lagi dengan bocil lainnya. Nggak ada hukum fisik apapun bagi sang suami. Begitulah Islam. Tuhan umat muslim ternyata terletak di alat kemaluan muslim, sehingga kepuasan berahinya itu di atas segala hal, termasuk nyawa istrinya atau budaknya yang masih bocil.